banjir di Jakarta ini disebabkan oleh banyak hal. Betul sekali Tommy, memang selain curah hujan yang tinggi, tata kota dan perilaku buruk warga juga menjadi pemicunya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal tahun 2014 ini daratan ibu kota belum bisa lepas dari bencana banjir. Curah hujan dengan intensitas tinggi disinyalir menjadi penyebabnya. Padahal selain cuaca, banyak hal yang menjadi pemicu parahnya banjir dari tahun ke tahun. Jadi kita ini semakin banyak kehilangan potensi resapan air. Apalagi dikaitkan dengan aspek pengendalian tata ruang. Secara tata ruang ini betul-betul aspek pengendalian itu sebetulnya menjadi kata kunci. Setiap pembangunan harus mengacu kepada tata ruang dan pengendaliannya dilakukan melalui perizinan. Izin itu adalah alat pengendali. Akibat tak terkendalinya tata kota, kawasan Jakarta pun sudah terbangun hingga 90%. Seharusnya daerah resapan air di Jakarta adalah 30% dari luas kota. Kenyataannya, ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta hanya ada 9,3% saja. Tak hanya itu, kawasan penyangga Jakarta seperti Puncak Bogor yang seharusnya bisa jadi pengendali air juga dipenuhi hutan beton. Yang terjadi itu menjadi air mata ketika hujan besar, air tidak tertampung lagi karena perubahan-perubahan bentang alam, otomatis tumpahan air dari langit itu tidak terserap lagi ke dalam tanah karena menjadi kawasan terbangun, otomatis dia masuk ke badan sungai. Jadi zero runoff airnya tidak bisa dikendalikan lagi. Perilaku warga yang kerap membuang sampah sembarangan memperparah kondisi tersebut. Yang pertama itu karena rusaknya lingkungan, kemudian yang kedua secara teknis mulai seperti drainase yang buruk, kemudian sungai-sungai mengalami sedimentasi dan penyumbatan karena sampah, dan yang paling urgent adalah bahwa tata kelola lingkungannya tidak memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan. Banjir sudah menyambangi Jakarta sejak zaman Hindia Belanda. Beberapa hal yang menjadi sebab Jakarta selalu dilanda banjir adalah letaknya yang sebagian besar berada lebih rendah daripada permukaan laut. Titin Mufti, Yusuf Pamuncak melaporkan untuk NET.